Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, Ibu akan menjelaskan materi terkait dengan prospek bisnis input, ya, dalam hal ini benih yang ada di Indonesia. Ini merupakan materi pertemuan ketiga dalam mata kuliah bisnis input pertanian. Kita awali dengan bagaimana bagaimana pertanian itu menjadi suatu produk yang komersial, ya. Komersial dalam hal ini adalah dia dapat diperdagangkan atau diperjualbelikan. Kita awali dengan pemuliaan, ya. Di sini biasanya pemuliaan itu disebut juga sebagai pemuliaan tanaman, yang dimana dia akan menghasilkan varietas unggul, ya. Nah, pemulihan tanaman itu bisa didefinisikan dia sebagai rangkaian kegiatan. Ya, kegiatan apa? Kegiatan penelitian dan pengujian atau kegiatan penemuan dan pengembangan suatu varietas. Ya, sesuai dengan metode, ya, yang baku untuk menghasilkan varietas baru. Jadi, biasanya tugas dari pemulihan tanaman itu bagaimana mereka bisa menghasilkan varietas baru, ya, yang memiliki misalnya tingkat produksi yang lebih tinggi, kemudian lebih tahan terhadap hama penyakit, lebih tahan terhadap musim, dan lain sebagainya. Nah, ketika dia sudah ditemukan varietas baru, ya, jenis benih baru, maka agar dia memang berdampak terhadap produksi pertanian, maka harus sampai ke tangan petani, ya. Caranya seperti apa? Bukan dari pemulihan tanaman langsung diberikan kepada petani, tapi di sini ada peran dari perbenihan, ya. Nah, perbenihan ini, ya, atau ada yang disebut dengan Badan Perbenihan Nasional atau perusahaan benih, itu biasanya memiliki tugas untuk melakukan perbanyakan, ya, benih dari hasil varietas yang dihasilkan dari pemulihan tanaman. Nah, biasanya di perbenihan ini, benih yang dihasilkan itu merupakan benih yang bermutu, ya. Nah, apa indikator benih itu bermutu? Nah, biasanya benih yang bermutu itu dia sudah melewati proses sertifikasi. Artinya benih tersebut adalah sudah bersertifikat. Contohnya ketika kalian pergi ke toko pertanian, silakan dilihat, ya, ada benih padi, ya, dilihat dalam kemasannya apakah dia ada label sertifikatnya atau tidak. Biasanya kalau di toko pertanian itu label sertifikatnya adalah berwarna biru. Ketika dia ada label sertifikatnya yang bersih informasi nama benihnya, kapan kedaluarsanya, dan lain sebagainya, pasti itu merupakan jaminan dari adanya benih bermutu. Setelah itu baru benih itu bisa sampai ke tangan petani. Kenapa? Karena dia sudah terjual di toko pertanian, ya, distributor benih, ya. Nah, ketika benih itu sudah sampai ke tangan petani, barulah petani melakukan kegiatan agronomi atau kegiatan budidaya yang dilakukan di lahan. Nah, kegiatan budidaya ini, ya, atau usaha tani, ya, yang sering kita sebut, itu nantinya dia akan menghasilkan suatu produksi atau produk, ya. Kalau kita ambil contoh padi, biasanya kalau padi sudah panen dia akan menghasilkan gabah. Nah, ketika diperjualbelikan di pasar, maka yang dijual adalah beras. Maka perlu adanya perubahan, ya. Masuklah dia ke agroindustri, yaitu bagaimana kita bisa merubah, ya, dari gabah menjadi padi, ya. Jadi gabah menjadi beras, maaf. Jadi di sini memiliki perubahan atau memiliki nilai tambah. Barulah ketika dia sudah menjadi beras, dia bisa diperjualbelikan di pasaran. Nah, itu adalah merupakan proses dari pertanian menjadi produk yang komersial. Ada beberapa istilah terkait dengan benih. Yang pertama adalah segenggam benih dari varietas unggul menjadi kurang berarti jika tidak sampai ke tangan petani. Jadi ketika sudah prosesnya di awal itu pemulihan tanaman sudah menghasilkan varietas baru, kemudian tidak dilakukan perbanyakan, maka sama aja petani tidak bisa mendapatkan varietas baru tersebut, ya. Jadi di sini adalah petani masih menggunakan benih yang sebelumnya, maka tidak akan berdampak terhadap produksi pertanian. Yang kedua adalah
Pekerjaan pemulia menjadi sia-sia jika benih sampai ke tangan petani tapi tidak bermutu. Jadi sudah dihasilkan benih unggul, kemudian dilakukan perbanyakan ya, menghasilkan benih bermutu, tapi yang ditanam petani itu adalah bukan benih yang bermutu. Nah, itu akan menjadi sia-sia pekerjaan dari pemuliaan tanaman. Yang ketiga itu adalah diperlukan teknik produksi benih yang benar ya. Jadi memang sumber daya manusia di bidang perbenihan itu masih sangat diperlukan dalam bagaimana menciptakan adanya varietas baru. Kemudian petani juga harus ya menanam benih sesuai dengan rekomendasi ya. Biasanya setiap benih itu memiliki bisa kita katakan memiliki aturan yang berbeda-beda ya. Ada beberapa peraturan pemerintah terkait dengan perbenihan ya. Kebijakan pemerintah mengenai perbenihan ada 4 ya. Yang pertama adalah Peraturan Pemerintah Nomor 22 tentang pendirian Perum Sayang Sri ya. Jadi kenapa muncul atau kenapa didirikan perusahaan Sayang Sri? Jadi kalau kalian tahu, kalau di Lampung ya perusahaan Sayang Sri itu ada di daerah Lampung Timur, Pekalongan, tapi pusatnya ada di Jawa Barat yaitu cabang Sukamandi. Ini merupakan perusahaan benih nasional milik pemerintah ya. Dia muncul karena kita tahu bahwa salah satu unsur produksi ya yaitu benih, dia mempunyai peranan yang amat penting dalam rangka usaha peningkatan mutu dan jumlah produksi pertanian ya, sehingga perlu ya langkah-langkah yang bertujuan untuk menjamin pengadaan benih yang bermutu secara teratur dan terus-menerus. Jadi di sini pemerintah menginginkan adanya jaminan ketersediaan benih secara teratur dan terus-menerus. Artinya kelangkaan itu bisa dihindari. Ya. Kemudian dalam rangka meningkatkan efisiensi dan produktivitas ya usaha pembenihan pertanian, maka perusahaan umum Sayang Sri itu didirikan dengan peraturan pemerintah ya nomor 22 tahun 71. Nanti bisa dibuka ya. Di mana di sini perusahaan milik pemerintah ya yang tugas utamanya dia menghasilkan benih ya. Dalam hal ini lebih banyak dia benih padi ya. Kemudian yang kedua adalah Keputusan Presiden Republik Indonesia nomor 27 tahun 71 tentang Badan Benih Nasional ya, bahwa dalam rangka peningkatan produksi pertanian dipandang perlu adanya kesatuan dalam kebijaksanaan mengenai ya kegiatan yang berhubungan dengan masalah perbenihan. Maka dibentuklah yang disebut sebagai Badan Benih Nasional ya. Itu biasanya dia di bawah lingkup dari Dinas Pertanian ya. Nah, di sini Badan Benih Nasional ini biasanya membantu Dinas Pertanian untuk ya merencanakan dan merumuskan kebijakan di bidang perbenihan. Yang ketiga adalah Surat Keputusan Menteri Pertanian Nomor 174 mengenai pembentukan Dinas Pengawasan dan Sertifikasi Benih. Kenapa sih perlu adanya Dinas Pengawasan dan Sertifikasi Benih ya? Nah, pengawasan dan sertifikasi benih ini merupakan satu jaminan ketika benih itu dia dikatakan sebagai benih unggul atau tidak ya. Jadi nanti bisa kita lihat di pertemuan berikutnya bagaimana proses sertifikasi benih yang bersertifikat itu seperti apa ya, karena Keputusan Menteri Pertanian ini muncul karena pentingnya jaminan mutu benih ya. Jadi harapannya benih yang sampai ke tangan petani itu adalah benih yang bermutu, artinya tahan terhadap hama penyakit, produksinya tinggi, produktivitasnya tinggi. Maka untuk mengeluarkan benih bermutu perlu adanya proses ataupun benih tersebut dia bersertifikat. Kemudian yang terakhir itu ada Surat Keputusan Menteri ya Pertanian nomor 183 tentang pembentukan Lembaga Pusat Penelitian Pertanian cabang Sukamandi ya. Memang pusat penelitian khususnya untuk benih itu lebih banyak dilakukan di daerah Jawa, khususnya Jawa Barat ya, itu adalah cabang Sukamandi.
ya. Jadi Perum Sayang Sri ini letak lokasinya juga di Sukamandi pusatnya. Jadi situ Perum Sayang Sri itu biasanya mereka memiliki lahan sendiri. Kenapa? Untuk apa? Untuk melakukan perbanyakan atau untuk melakukan atau menguji adanya benih baru tersebut. Ketika dia dilakukan penanaman benda produksinya meningkat, maka baru diproduksi secara massal. Semua peraturan tersebut ya mengatur tentang kelembagaan serta mekanisme produksi dan pengawasan mutu benih dalam skala komersial. Faktor pendukung bisnis input di Indonesia yang pertama adalah kebijakan umum pengembangan perbenihan hortikultura memberikan kesempatan bagi masyarakat untuk penyediaan benih bermutu melalui pengusaha swasta, penangkar, koperasi atau BUMN. Jadi memang perbanyakan benih ini tidak hanya dilakukan oleh perusahaan benih yang skala nasional, para penangkar benih juga bisa. Khususnya di sini ada benih padi ya. Nah, di sini adalah memberikan kesempatan masyarakat dalam hal ini petani untuk menggunakan benih yang bermutu. Jadi karena memang ketersediaannya tidak sulit untuk didapatkan. Yang kedua, pemerintah mempunyai tugas penelitian untuk pengembangan teknologi, pembinaan dan pengawasan. Jadi di sini tugas pemerintah itu melakukan kerjasama atau melakukan penelitian dengan biasanya Badan Pemulihan Tanaman ya. Jadi di sini pemerintah tidak bertugas untuk melakukan perbanyakan ya. Perbanyakan itu dilakukan oleh perusahaan benih, penangkar benih dan lain sebagainya. Jadi pemerintah hanya melakukan penelitian bagaimana menghasilkan varietas baru yang lebih unggul dari sebelumnya. Peranan swasta dalam pengadaan benih sayuran di masa depan diharapkan semakin berkembang. Dan yang terakhir, ketersediaan benih sayuran bervariasi tergantung pada jenis sayurannya ya. Ada yang memang ketersediaan benih sayuran dia sudah cukup, ada yang masih kurang atau ada juga yang sudah berlebihan. Faktor pendukung pengembangan industri benih sayuran di Indonesia yang pertama, diberlakukannya Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2000 tentang perlindungan varietas tanaman. Nah, makanya ketika dia sudah ditemukan varietas baru, dia harus segera istilahnya adalah kita patenkan agar tidak terjadi adanya tiruan, penjiplakan atau pengakuan oleh pihak lain. Jumlah perusahaan benih swasta aktif yang relatif masih sedikit sehingga rendahnya tingkat kompetensi atas perusahaan. Jadi memang seiring berjalannya waktu sampai dengan sekarang perusahaan-perusahaan yang menghasilkan benih itu semakin meningkat ya, walaupun pada awalnya dia masih sangat terbatas sehingga kompetensi ataupun persaingan antar perusahaan itu relatif masih sedikit. Jumlah varietas unggul lokal yang belum digarap penyediaan benih masih banyak ya. Jadi memang varietas unggul lokal, kenapa dikatakan varietas unggul lokal? Karena kita tahu bahwa agronomi atau agroklimat setiap daerah itu berbeda-beda. Ya, jadi memang varietas dia unggul di satu wilayah belum tentu unggul di wilayah lain. Kemudian telah berkembang usaha on-farm, agribisnis hortikultura, dan semakin majunya pola pikir petani sehingga muncul kesadaran tentang pentingnya penggunaan benih bermutu. Ya, jadi memang penggunaan benih bermutu itu biasanya keuntungannya dia bisa mengurangi yang awalnya misalnya penggunaan benihnya 5 kilo karena dia benih bermutu ya, pertumbuhannya seragam, tidak mudah mati, dia cukup setengahnya dan lain sebagainya ya. Jadi memang didorong bagaimana petani itu bisa menggunakan benih yang bermutu untuk menghasilkan produksi yang lebih besar. Kemudian yang terakhir, munculnya pasar baru sayuran organik yang hampir seluruh kebutuhan benihnya masih diimpor. Ya, sekarang sayuran organik, hidroponik dan lain sebagainya itu mulai bermunculan, tetapi ketersediaan benihnya memang dia sebagian besar masih diimpor. Peluang dan tantangan atau peluang dan kendala bisnis input benih di Indonesia. Ya, ada beberapa jenis benih yang ketersediaannya masih terbatas, tapi
ada beberapa jenis benih yang sudah tersedia dalam jumlah yang memadai, sehingga hal ini bisa mendorong adanya peluang bisnis perbenihan. Kalau kita lihat sekarang ya, yang banyak berkembang itu adalah bisnis bukan perbenihan, dia sudah menjalar ke bisnis pembibitan. Jadi di situ individu atau sekelompok orang ya, kelompok tani itu melakukan usaha pembibitan, di mana petani itu adalah bisa langsung membeli bibitnya, bukan benihnya. Kalau dulu ya mereka menanam cabai maka harus semai dulu. Nah, di sini adalah muncullah usaha baru, yaitu usaha pembibitan. Jadi petani bisa langsung membeli benih yang sudah disemai. Kemudian jika dilihat dari lokasi usaha, kebanyakan produsen benih sayuran itu masih terkonsentrasi di Pulau Jawa ya. Kenapa? Karena kita tahu bahwa memang Pulau Jawa itu iklimnya sangat cocok untuk jenis sayuran ya, karena dia dingin dan lain sebagainya. Kenyataan menunjukkan di Indonesia terdapat keragaman agroklimat yang sangat tinggi di antara pulau-pulau yang ada. Dan yang keempat, itu keragaman agroklimat tersebut menuntut pengembangan benih yang spesifik lokasi. Itu yang saya katakan tadi, karena setiap daerah itu memiliki agroklimat yang berbeda-beda. Ya, benih yang memang dia cocok di daerah dataran tinggi belum tentu dia bisa tumbuh dengan baik di dataran rendah dan lain sebagainya. Identifikasi berbagai permasalahan yang terkait dengan pengembangan perbenihan sayuran ya, menurut Suroto tahun 2004. Ya, yang pertama adalah terbatasnya jumlah varietas komersial hasil pemuliaan atau industri yang telah dilepas ya. Jadi dia sudah dihasilkan varietas baru, tapi itu misalnya sulit didapatkan di pasaran ya. Kemudian varietas yang telah dilepas umumnya tidak dapat berkembang karena kurang memenuhi selera masyarakat. Memang ini salah satu kendala ketika dia ada varietas baru, kemudian kita perkenalkan ke masyarakat, itu pasti tidak langsung diterima atau diadopsi oleh petani ya, karena kita tahu bahwa ketika petani itu sudah percaya dengan salah satu jenis benih misalnya, ketika dia tidak ada jaminan ya benih itu unggul atau tidak, maka biasanya dia tidak mau beralih. Institusi perbenihan ya belum dimanfaatkan secara optimal ya, artinya adalah ini berkaitan dengan bidang penelitian yang dilakukan untuk menghasilkan varietas unggul yang baru. Yang terakhir, kuantitas dan kualitas sumber daya manusia di bidang perbenihan masih sangat terbatas ya. Jadi memang sumber daya manusia ya yang ahli di bidang perbenihan ini masih sangat terbatas. Faktor yang berpotensi menjadi penghambat program perbenihan di Indonesia, yang pertama adanya kerancuan persepsi mengenai sertifikasi benih, OECD Scheme dan Instarul. Jadi yang ketiga ini dia semuanya yang mengatur tentang bagaimana proses sertifikasi benih ya. Kemudian tidak adanya kebijakan yang jelas mengenai pemilihan peranan antara sektor swasta dengan pemerintah. Jadi memang pada awalnya itu sektor swasta dan pemerintah itu tidak memiliki peran yang jelas. Jadi sama-sama tugasnya tumpang tindih ya, bisa dikatakan seperti itu. Kemudian yang ketiga, beberapa peraturan perundangan yang terlalu ketat dan kadang kala kontradiktif. Yang keempat, efisiensi produksi benih bersertifikat yang masih rendah. Hambatan dan kendala yang berpotensi memperlambat kemajuan usaha hortikultura ya. Yang pertama adalah skala usaha dan modal usaha yang relatif kecil ya, sehingga kebutuhan benihnya secara kuantitas relatif sedikit ya. Kemudian harga jual produk dan keuntungan petani produsen rendah, sehingga petani produsen memilih penggunaan benih yang harganya murah. Nah, ini merupakan salah satu kendala yang masih terjadi sampai dengan sekarang. Ketika petani itu memiliki modal yang terbatas, otomatis dia akan sulit untuk mendapatkan atau membeli benih bermutu atau benih unggul. Karena apa? Biasanya harganya memang dia lebih mahal karena dia ada jaminan sertifikatnya.
Nah, hal ini yang mendorong petani masih menggunakan benih hasil dari tanaman sebelumnya. Usaha hortikultura lokasinya tersebar, beberapa di antaranya mengalami kesulitan karena transportasi sehingga petani cenderung menggunakan benih asalan, ya. Yang terakhir, harga benih bermutu perusahaan benih formal masih dirasakan terlalu mahal, ya, karena ada jaminan sertifikatnya. Sehingga memang petani yang memiliki modal terbatas itu sulit untuk melakukan atau membeli benih tersebut. Nah, ini adalah contoh dari benih-benih hortikultura, ya. Bisa dilihat. Ya, ini adalah contoh benih jagung, ya. Nah, biasanya memang kalau dia sudah bersertifikat, ya, pasti dia merupakan benih yang unggul. Nah, yang sedang berkembang sekarang, ya, terima kasih. Nah, yang sedang berkembang sekarang adalah usaha pembibitan, ya. Usaha pembibitan di sini adalah petani membeli bibit, ya, ataupun tanaman yang berumur tertentu, ya, sehingga petani tidak perlu melakukan persemaian lagi, ya, jadi mereka langsung ditanam. Nah, ini yang sekarang mulai banyak berkembang, khususnya di daerah kalau di Lampung itu di daerah Lampung Timur. Ya, demikian penjelasan dari Ibu akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.